Tech Design. Oke, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas terkait basic fitur 2D drawing pada AutoCAD. Dimana pada video sebelumnya ini sudah bahas terkait drafting setting ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait bagaimana persiapan apa saja fitur yang perlu kita pelajari sebelum kita memulai menggambar, yaitu fitur-fitur yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Ini ada grid, ada snap mode untuk visualisasi tampilan seperti ini untuk memudahkan kita ketika menggambar ya. Dan beberapa fitur lain terkait dynamic input untuk menampilkan kolom input nilai dimensi, kemudian auto mode, kemudian di sini ada OSnap yang berfungsi untuk menunjukkan singgungan antar garis. Ini cukup penting karena sebelum kita masuk ke basic fitur 2D drawing, kita perlu mengetahui beberapa settingan agar ketika kita membuat garis itu singgungan antar garisnya itu nanti tepat benar seperti itu. Dan auto mode di sini juga kemarin kita coba untuk membuat garis-garis lurus ya, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, di video kali ini kita akan coba basic fitur 2D drawing di sini. Ini adalah dasar fitur untuk kita membuat 2D drawing. Jadi di sini ada fitur draw itu diklasifikasikan di sini, kemudian fitur modify di sini untuk editing fitur yang ada pada group draw di sini. Nah, pertama-tama kita akan coba fitur yang ada di sini terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat di sini ada line, kemudian ada polyline, ada circle, ada arch, ada rectangle, ellipse, dan hedge. Kita akan bahas fitur-fitur yang paling sering kita gunakan, dan tentunya kalau teman-teman sudah tahu esensi fiturnya, nanti pasti akan mudah ketika improve atau menyesuaikan dengan fitur-fitur yang lain. Sebelum kita masuk ke sini, perlu saya sampaikan bahwa di AutoCAD ini akan sangat identik dengan yang namanya command ya. Jadi ada dua cara ya untuk menggunakan fitur di AutoCAD. Kita bisa langsung klik pada tombol-tombol yang ada di sini, atau kita ketik pada keyboard untuk mewakili fungsi dari simbol-simbol yang ada di sini. Seperti line, itu line kita bisa ketik di keyboard dengan ketik L, kemudian kita enter, itu juga bisa. Atau circle kita cukup ketik C pada keyboard, kemudian kita enter, itu juga bisa. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait yang pertama fitur line di sini. Line ini berfungsi untuk membuat garis ya, sesuai namanya, line, garis. Kalau secara preview di sini keterangannya create straight line segment. Jadi basic dari sebuah gambar drawing itu tentunya harus ada garis. Nah, ini yang paling utama perlu kita pahami adalah line ini. Nah, cara menggunakannya kita bisa klik di sini. Kita klik line, klik kiri ya. Kalau sudah kita klik kiri, kemudian nanti akan muncul keterangan di kursor, atau kursor ini kalau di AutoCAD kita sebutnya crosshair ya. Ada keterangan specify first point. Nah, misal kita mulai dengan membuat garis, kita klik saja di workspace, kita klik kiri. Misal kita ingin membuat garis lurus sepanjang 100 mili ya. Berarti kita tarik saja garisnya. Nah, seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya, ada fitur yang namanya auto mode di sini untuk membuat garis lurus ya, baik itu horizontal atau vertikal. Kalau ini kita belum aktifkan, nanti garisnya akan bebas seperti ini. Nah, kalau kita aktifkan di sini, klik.
nanti garisnya akan lurus seperti ini. Nah, misal kita membuat garis lurus sepanjang 100 mili. Berarti kita ketikkan 100, kemudian enter. Nah, kita bisa lanjutkan ke bawah. Misal ke bawah 50 mili, kita ketikkan 50, enter. Ke kiri misal 100 mili atau 50 mili ya misalnya, 50, enter. Nah, kemudian kita tarik ke sini misal. Nah, di sini ada guidance warna hijau di sini ya. Kalau muncul seperti ini berarti OSNAP-nya aktif ya. OSNAP itu di sini. Nah, kalau kita ingin nonaktifkan, berarti kita nonaktifkan di salah satu fitur yang ada di sini. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Dan kita coba klik di sini. Klik kanan, enter. Nah, ini adalah fungsi line untuk membuat garis ya. Untuk bentuk-bentuk yang lain silahkan teman-teman nanti bisa coba ya. Intinya fitur line itu berfungsi untuk membuat garis. Kemudian polyline kita akan coba. Sebelum masuk ke polyline, perlu saya jelaskan juga bahwa line ini juga bisa diwakili dengan command L ya teman-teman. Jadi kita bisa ketik L pada keyboard. Nah, seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, ini juga mewakili fitur lain juga. Nah, jadi misal di sini, di sini seperti ini, klik kanan enter. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian ada fitur polyline. Polyline ini fungsinya sama ya. Fungsinya untuk membuat garis pada AutoCAD. Nah, lalu bedanya apa? Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, misal di sini ya. Kita pakai polyline, kita klik kiri. Kemudian kita coba buat di sini. Ini misal di sini 50. Oh, di sini terlebih dahulu ya. Di sini 50, enter. Kemudian kita tarik di sini. Ini misal 100 ya, enter. Klik kanan, enter. Kita coba bandingkan. Kita buat polyline juga ya. Di sini 50, enter. Kita pilih di sini, klik kanan, enter. Nah, tadi saya membuat polyline ini 2 kali ya. Jadi di sini dan di sini. Nah, apa bedanya polyline dengan line? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau saya klik, ini hanya satu kesatuan garis saja ya. Ini klik, saya klik. Nah, itu satu kesatuan saja. Nah, kalau kita buat polyline, misal di sini gini ya. Nah, kalau kita buat polyline seperti ini, nah dia adalah satu kesatuan garis yang tidak terpisahkan seperti line seperti ini. Kalau ini kan garisnya beda-beda ya, satu persatu kalau diklik. Tapi kalau polyline itu satu kesatuan seperti ini. Nah, itulah yang membedakan polyline dengan line. Nah, bagaimana cara memisahkan atau menggabungkan line yang terpisah seperti ini? Itu nanti kita akan pelajari pada video selanjutnya, yaitu pembahasan terkait fitur modify yang ada di sini. Oke, kita akan pelajari ini terlebih dahulu saja ya. Polyline seperti itu untuk membuat garis yang menjadi satu kesatuan. Kalau line itu garis yang terpisah antara garis satu dengan garis yang lain. Kemudian circle di sini tuh fungsinya untuk membuat lingkaran, teman-teman ya. Nah, circle di sini kalau kita drop down itu ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, tan ya. Yang pertama, center radius untuk membuat lingkaran dengan dimensi radius ya.
Misal kita klik, nah kemudian kita arahkan di sini, kita klik. Nah, kita ingin membuat radius di ujung di sini, misal radius 15, enter. Nah, berarti ini radiusnya 15. Kita bisa cek di sini dengan radius. Kita klik di sini. Nah, ini R15 ya. Kemudian ada juga center diameter. Nah, kalau center diameter untuk membuat lingkaran dengan dimensi diameter ya. Misal ini R15, kemudian di sini saya buat diameter 20 misal. 20, enter. Ini kita bisa cek dengan anotasi di sini. Kita pilih diameter, kita klik di sini. Nah, ini diameter 20. Jadi sebenarnya fungsinya sama untuk membuat lingkaran, tinggal inputnya saja. Apakah kita ingin input dimensi radius atau diameter. Kemudian ada cara membuat lingkaran dengan referensi 2 point, yaitu 2 titik referensi saja. Misal, saya ingin membuat lingkaran dengan menghubungkan titik sini dengan sini gitu. Nah, kita cukup pilih 2 point. Kita pilih poin ini dan ini. Kita klik kanan. Nah, seperti ini. Itu untuk circle 2 point. Kemudian 3 point. Itu sesuai namanya ya. 3 titik. Berarti kita membuat lingkaran dengan referensi 3 titik gitu. Nah, misal kita pilih 3 point. Nah, misal titik yang ini kita ambil itu adalah titik 1, 2, dan 3 di sini misal. Nah, berarti kita pilih 3 point. Kita pilih poin 1 di sini, poin kedua di sini, poin ketiga di sini misal. Klik. Nah, itu adalah fungsi circle 3 point. Kemudian ada juga fitur tangent radius. Fitur tangent radius ini itu fitur untuk membuat lingkaran dengan referensi kalau tangent itu menghubungkan referensi sketsa lingkaran dengan garis lurus ya. Jadi kalau tangent radius, referensi ke garis lurusnya itu ada 2 buah titik itu. Kemudian kita tinggal input radius di 1 titik. Misal ya, kita pakai tangent radius. Nah, referensi tangent pertama di sini, referensi tangent kedua di sini. Nah, radiusnya kita ingin input. Nanti lingkaran yang menempel di sini dan di sini radiusnya berapa? Misal kita input radiusnya 20, kita enter. Nah, nanti lingkaran tersebut akan terhubung di sini, dan radius ini 20. Seperti itu. Kemudian ada juga tangent. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau tangent itu artinya kita membuat lingkaran dengan referensi keseluruhan garis yang ada. Misal saya ingin buat garis yang terhubung. Saya ingin membuat lingkaran yang terhubung dari 3 garis yang ada. Misal di sini, dan di sini gitu. Nah, kita bisa pakai tangent. Misal kita pakai tan di sini ya, tangent. Kita klik. Nah, kita tentukan saja referensi garis yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Klik. Nah, otomatis lingkaran yang terbentuk itu referensinya adalah dari singgungan garis yang telah kita pilih tadi. Itu adalah fitur tangent ya. Kemudian fitur arc ini untuk membuat lengkungan ya. Ini cukup banyak sebenarnya. Dan yang paling sering kita pakai itu nanti ada 3 point, ada start, center, end, ataupun start, end, radius. Kita coba 3 point. Kalau kita membuat garis lengkung dengan 3 point, ini berarti 3 titik referensinya ya. Kita pilih 3 point. Nah,
kita pilih yang pertama titiknya di sini, yang kedua titiknya di sini. Kita nonaktifkan terlebih dulu auto mode-nya agar lebih mudah ya. Yang kedua titiknya di sini. Nah, yang ketiga titiknya di sini misalnya. Klik. Nah, nanti akan terbentuk lengkungan dari 3 titik yang telah kita pilih referensinya tadi. Seperti itu ya. Kemudian ada juga start, center, end. Berarti kita menentukan titik awalnya mana, titik tengahnya mana, dan titik akhirnya mana gitu. Sesuai instruksinya di sini. Misal ya, kita pilih tipe yang start, center, end, kita klik. Nah, startnya di sini. Kemudian centernya di sini ya, misal teman-teman. Atau centernya di sini lah ya. Centernya di sini, klik. Nah, centernya di sini, kemudian end-nya di sini. Klik. Nah, itu adalah fitur start, center, end. Jadi titik awal, titik center, titik paling akhirnya. Ada juga start, end, radius. Jadi kita menentukan titik awal, kemudian titik akhir, dan yang terakhir adalah radiusnya berapa gitu. Nah, misal kita coba start and radius ya. Startnya kita pilih di sini, end-nya kita pilih di sini. Nah, tinggal radiusnya kita atur berapa gitu. Nah, misal radiusnya kita atur 60 ya. 60, enter. Nah, nanti akan terbentuk garis di sini. Seperti itu ya. Itu untuk arts, dan masih banyak lagi di sini. Secara esensi fitur dari arts itu sama ya, untuk membuat lengkungan, tapi metodenya memang cukup banyak. Dan 3 poin tadi itu yang paling sering kita gunakan nanti untuk proses menggambar. Kemudian ada rectangle. Rectangle ini cukup basic ya. Kalau rectangle ini untuk membuat persegi atau persegi panjang. Misal kita klik rectangle, kita pilih di sini, klik. Nah, kita bisa input misal 100 kali 50. Berarti kita input saja 100 tab ya. Kalau ke atas berarti minus ya teman-teman ya. Misal 100 kali 50, enter. Nah, nanti seperti ini. Itu untuk 100 kali 50 dan juga sebagainya ya. Kemudian ada poligon. Kalau rectangle itu untuk membuat segi 4 ya, baik itu persegi atau persegi panjang. Nah, kalau poligon itu segi banyak. Kita bisa membuat segi 5, segi 6, segi 8 dan sebagainya. Kita coba poligon di sini. Fitur poligon. Nah, kita coba buat dari sini ya. Kita klik. Kita escape terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Kita pilih poligon. Klik. Nah, di kursor ada keterangan enter number of side. Jadi kita ingin segi banyak yang akan kita buat itu berapa gitu. Misal segi banyaknya itu kita ingin segi 8. Misal kita ingin segi 8, kita input saja 8 kemudian enter. Nah, kalau kita sudah masukkan segi banyak yang kita inginkan, kita diminta untuk memilih titik referensi centernya dari poligon yang akan kita buat. Ada keterangan di kursor specify center of polygon. Nah, misal centernya saya ambil di sini misalnya ya. Ambil di sini, klik. Nah, ada keterangan di sini inscribe in circle atau circumscribe about circle. Kalau inscribe in circle, jadi poligonnya itu nanti seolah-olah di dalam sebuah lingkaran gitu. Tapi kalau circumscribe itu nanti seolah-olah poligonnya itu di luar sebuah lingkaran. Nah, kita coba dulu inscribe in circle ya. Kita pilih inscribe in circle. Nah, kemudian kita diminta
menginput specify radiusnya. Misal radiusnya 20, kita input 20, kita enter. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, 20 itu dari mana, teman-teman? Kemudian inscribe-nya itu dari mana? Misal centernya di sini ya. Kita buat diameter 20. Nah, misal di sini 20. Nah, kalau kita pilih inscribe in circle sama seperti yang kita pilih tadi ya, berarti seolah-olah referensinya poligon yang akan terbuat itu adalah di dalam dari sebuah lingkaran dengan radius 20. Itu adalah keterangan inscribe ya. Dan kalau circumscribe, kalau kita pilih tadi, berarti nanti seolah-olah poligonnya itu di luar dari lingkaran radius ini. Seperti itu ya, untuk membuat poligon. Dan untuk penyesuaian misalnya segi 3, segi 4, segi 6 dan sebagainya, tinggal kita sesuaikan saja di opsi paling awal ketika kita input poligon dan kita masukkan segi berapa yang kita ingin, seperti itu. Kemudian di sini ini ada ellipse. Ellipse ini ada center, axis end, dan elliptical arch. Kita coba untuk membuat ellipse dengan reference center ya. Kita klik di sini. Nah, kalau kita ingin membuat ellipse dengan reference center, itu kita menentukan titik tengahnya, kita menentukan titik sebelah kanannya, dan kita menentukan lebarnya. Misal tingginya ya. Tingginya di sini misal 20, berarti kita input 20, enter. Nah, cukup seperti itu. Dan yang terakhir itu ada arsir, teman-teman. Jadi arsir ini berfungsi untuk membuat sebuah arsiran atau gradasi seperti itu ya. Namanya fiturnya hatch. Jadi kita bisa pilih, misal kita pilih hatch. Nah, nanti akan muncul tab baru namanya hatch creation. Yang pertama, kita bisa memilih area mana yang akan diarsir dengan cara kita pilih pick point, kemudian kita arahkan kursornya ke area-area yang kosong seperti itu. Nah, kalau kita pakai pick point ini, pastikan antara garis itu rapat tertutup dan tidak ada gap ya. Jadi misal saya arahkan ke sini, nah ini bisa terbentuk arsiran karena antara garis ini dan garis lurus dan garis ini, sini dan sini itu rapat tertutup, tidak ada gap. Kalau di sini ada gap kecil saja, misal 0,1, 0,2 dan intinya tidak terhubung, maka kalau kita pakai pick point itu nanti akan gagal ya, akan miss seperti itu. Mungkin bisa tapi miss, tidak rapi gitu. Nah, kalau kita pilih pick point itu kita cukup arahkan kursor ke area-area mana yang ingin kita arsir. Misal kita ingin arsir ini, ya berarti kita klik saja di sini, kita klik kiri. Nah, untuk tipe arsiran kita bisa drop down di sini, kita klik. Nah, kita tinggal pilih arsiran seperti apa. Misalnya arsirannya 45 derajat, kita bisa pilih ANSI 31 di sini. Nah, kemudian di sini ada keterangan, ada pattern, ada solid, ada gradient, ini warna ya, pattern dan sebagainya, itu kita bisa atur. Kemudian warnanya, kita ingin atur warna arsirnya itu warna apa gitu ya. Nah, kita atur di sini. Kemudian backgroundnya kita juga bisa atur. Hedge transparency itu transparansi garis arsir. Misal kita sedikit samarkan, misal dinilai 50, nah, berarti nanti arsirnya akan samar seperti itu. Misal kita nolkan, nah, berarti akan lebih jelas ya nanti arsirnya. Kemudian angel secara default itu 45 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita input 0 di sini itu secara default 45 derajat gitu. Nah, kalau kita atur 45 di sini, nah berarti seolah-olah akan terputar lagi
akan ditambahkan lagi garis seperti ini. Jadi ini kita tidak perlu ubah saja, menurut saya cukup 0 saja seperti ini untuk angelnya ya. Nah, kemudian di sini ada Hedge Pattern Scale. Kalau di sebuah kondisi itu kita membuat arsir ternyata terlalu lebar jaraknya ya. Nah, itu kita bisa atur di Hedge Pattern Scale di sini. Nah, jadi misal kita besarkan nih Hedge Pattern Scale-nya ya. Dari sebelumnya 1 kita besarkan jadi 5 misal. 5 enter. Nah, nanti jarak antar arsirnya makin besar. Kalau dari 1 kita kecilkan dari 0 jadi 0,5. Nah, berarti semakin sempit jarak antar garis arsir. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ya, ini tadi terklik teman-teman. Kalau sudah kita bisa close Hedge Creation. Nah, seperti ini. Ya, itu adalah bekal kita untuk masuk ke dalam persiapan menggambar 2D drawing pada AutoCAD ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini adalah basic fitur yang penting untuk kita pahami, baik itu dari line, polyline, circle, arch, rectangle, polygon, ellipse, dan hedge untuk arsir. Dan di fungsi fitur-fitur selanjutnya, seperti di fitur modify ini, kita akan pelajari nanti di video berikutnya ya. Kita akan bahas tuntas terkait fitur-fitur modify pada AutoCAD. Dan untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa coba terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa ekspor fitur yang ada pada group draw di sini. Selamat mencoba dan semoga sukses.